Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahwalianfi Akila Firman dengan NPM 2214071016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelistrikan pada mobil dan motor. Jadi pada kelistrikan pada mobil ini sebenarnya ada 3 sistem kelistrikan itu terbagi menjadi sistem pengapian, ada sistem pengisian, dan juga sistem pencahayaan. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengapian pada mobil. Di sistem pengapian pada mobil itu sendiri, saya akan membahas mengenai komponen-komponen penyusun sistem pengapian tersebut, kemudian cara kerja pengapian pada mobil, dan juga akan menjelaskan mengenai pemeriksaan komponen sistem pengapian itu. Jadi untuk memastikan komponen itu bagus apa enggak gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan. Jadi pada slide ini saya akan membahas mengenai komponen penyusun sistem pengapian pada mobil secara konvensional dan juga beberapa fungsinya. Kemudian di sini komponen penyusunnya itu sudah disertai gambar. Jadi yang pertama itu ada baterai. Baterai itu fungsinya itu sebagai sumber arus listrik. Kemudian ada kunci kontak yang berfungsi untuk penghubung dan juga pemutus arus. Kemudian ada koil. Koil itu berfungsi untuk menaikkan tegangan yang tadinya rendah ke tegangan tinggi, yaitu sekitar 5.000 sampai 25.000 volt. Kemudian ada busi yang berfungsi untuk memercikan api di antara elektroda busi tersebut. Kemudian ada distributor. Distributor itu fungsinya untuk menyalurkan arus dan tegangan ke setiap busi sesuai sistem pengapian. Jadi distributor itu menyalurkan sesuai urutan pengapian. Jadi sistem pengapian itu urutannya ada busi nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 4, dan kemudian nomor 2. Kemudian komponen selanjutnya itu ada CDI yang fungsinya itu untuk mengatur sistem pengapian. Kemudian ada kontak pemutus yang berfungsi untuk menghubungkan dan juga memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit primer. Kemudian yang terakhir yaitu ada kondensator. Kondensator ini fungsinya untuk mencegah loncatan api. Selain untuk mencegah loncatan api, kondensator juga ini untuk memutus arus primer agar tegangan di sirkuit sekunder itu tinggi. Slide ini akan membahas mengenai cara kerja sistem pengapian konvensional pada mobil. Jadi di cara kerja sistem pengapian pada mobil ini ada baterai dan juga ada kunci kontak, kemudian ada koil, kemudian ada distributor, ada kabel tegangan tinggi dan juga ada busi. Jadi di sini baterai itu fungsinya sebagai arus, kunci kontak itu untuk memutuskan dan menghubungkan arus, kemudian ada koil yang untuk menaikkan tegangan, distributor itu yang membagikan arus itu ke busi sesuai urutan sistem pengapian. Jadi dari baterai. Jadi pertama itu kan dari baterai, arus dari baterai itu masuk ke kunci kontak melalui terminal B dan kemudian akan masuk ke koil bagian yang positifnya ini. Dan juga kemudian itu keluarnya itu di bagian koil yang negatif. Nah, di dalam koil ini terdapat kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Nah, pada kumparan sekunder ini akan menghubungkan bagian yang negatif ini ke tegangan tinggi.
Nah, kumparan primer ini lilitannya itu besar tetapi lebih sedikit lilitannya. Sedangkan yang kumparan sekunder itu lilitannya itu kecil tetapi ada banyak. Kemudian setelah itu di arusnya itu disalurkan ke platina yang ada di bagian distributor untuk memutuskan arus dari kumparan sekunder. Kemudian kumparan primer tadi itu akan mencari masa terdekat, yaitu tuh kontak point. Kemudian ketika sistem kemagnetannya ini terjadi, maka kumparan sekunder itu akan menghasilkan tegangan tinggi. Kemudian itu di bagian distributor ini juga ada kondensor yang berfungsi untuk menyimpan arus sementara. Jadi arus sementara itu tuh disimpan agar percikannya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kalau terlalu tinggi kan maka akan bahaya. Nah, kemudian itu hasil dari distributor itu tuh tadi akan menghasilkan tegangan tinggi. Nah, tegangan tingginya itu dari koil, kemudian tegangan tingginya itu akan disalurkan ke busi-busi ini pakai rotor. Nah, saluran pakai busi ini ada urutannya mengenai sistem pengapian. Yang pertama yaitu pada busi nomor 1 dulu, habis itu busi nomor 3, kemudian busi nomor 4, dan kemudian busi nomor 2. Nah, kemudian setelah selesai itu terjadi, kemudian balik lagi ke awal dari baterai lagi, dan begitu seterusnya. Jadi pada slide ini akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sistem pengapian konvensional pada mobil. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini sendiri agar sistem pengapian ini berjalannya secara optimal. Tidak ada kendala-kendala yang menghambat proses sistem pengapian itu sendiri. Yang pertama ada pemeriksaan kumparan pengapian. Jadi kita harus memeriksa tahanan kumparan sekunder maupun tahanan kumparan primer. Serta memeriksa kabel tegangan tinggi busi agar terhindar dari keretakan. Yang kedua itu ada pemeriksaan kontak platina dan juga kondensor. Nah, kontak platina itu apabila kontaknya itu geser atau miring itu dapat diluruskan menggunakan tang. Namun apabila hangus atau aus itu harus diganti yang baru. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada kondensor itu juga harus diganti baru. Ketiga itu adalah ada penyetelan waktu pengapian. Jadi penyetelan waktu pengapian ini merupakan kegiatan menempatkan waktu yang tepat saat piston mencapai titik pemampatan ketika percikan api di busi itu terjadi agar panasnya itu sempurna gitu. Nah, penyetelan waktu pengapian ini dapat dilakukan pada saat mesin mati maupun mesin hidup. Pada saat mesin mati itu dapat menggunakan multitester dan lampu indikator. Kemudian saat mesin hidup itu dapat menggunakan timing light. Yang keempat itu ada alternator. Alternator ini harus diperiksa statornya melalui konektor terminal alternator dengan ohmmeter. Kemudian pada bagian rotor dapat dilihat dari keretakan dan kondisi poros engkol itu sendiri. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya yaitu yang kelima, penyetelan celah platina. Jadi tujuan dari penyetelan celah platina itu untuk meningkatkan tenaga mesin melalui tegangan pada koil pengapian. Yang keenam ada pemeriksaan kunci kontak. Jadi pemeriksaan kunci kontak ini dilakukan pemeriksaan antar terminal dengan kontak menggunakan alat multitester. Kemudian yang ketujuh itu ada pemeriksaan busi.
Jadi busi itu harus diganti apabila kausan elektroda pada busi ini berlebihan. Kemudian kita harus memeriksa warna hasil pembakaran dari hasil pembakaran pada ruang bakar itu. Jadi warna normalnya itu ada abu-abu atau coklat. Kemudian kita juga harus memeriksa warna hasil pembakaran di ujung insulator dan juga elektroda busi. Yang kedelapan ada pemeriksaan nok platina. Pemeriksaan tersebut ini dapat dilihat secara langsung melalui keausan, karat, dan juga kekocakan pada poros platina tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan itu ada baterai. Jadi kita tuh harus memeriksa dari jumlah cairan baterai itu harus berada di antara batas atas dan juga batas bawah. Kemudian berat jenis cairan baterai itu idealnya itu 1260. Kemudian kita juga tuh harus menghindari kebocoran dengan memeriksa pipa baterainya itu. Jadi pipa yang bocor itu juga tuh dapat bocor karena salahnya masang selangnya itu juga ataupun hal lainnya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai kelistrikan pada motor. Jadi sebenarnya kelistrikan pada motor itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kelistrikan pada sistem pengapian, kemudian ada kelistrikan pada saat pengisian atau charging, dan terakhir itu ada sistem kelistrikan pada saat penerangan. Namun di sini saya akan membahas sistem kelistrikan pada motor yang mengenai pengapian. Jadi di sistem pengapian itu sendiri saya akan membahas mengenai pengertian sistem pengapian, kemudian membahas cara kerja sistem pengapian itu sendiri. Selanjutnya akan membahas gejala-gejala yang terdapat pada saat sistem pengapian, dan kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai identifikasi masalah-masalah pada komponen penyusun sistem pengapian itu yang dapat menyebabkan gangguan atau terjadinya tidak lancar pada saat sistem pengapian itu berlangsung. Jadi pada slide ini akan membahas mengenai pengertian pengapian motor. Jadi pengapian itu sendiri berarti proses pembakaran untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada ruang bakar. Proses campuran bahan bakar dan udara dibakar agar terjadi pembakaran yang menghasilkan daya gerak agar mesin dapat bergerak. Jadi sistem pengapian ini sangat penting karena akan menentukan daya gerak dari suatu mesin tersebut. Jadi apabila pengapian itu tidak tepat, maka proses pembakaran dari campuran udara dan bahan bakar itu akan terganggu dan tenaga mesin yang dihasilkan itu akan berkurang, gak bisa maksimal seperti yang seharusnya. Pada slide ini akan membahas mengenai cara kerja sistem pengapian sepeda motor. Jadi cara kerja sistem pengapian sepeda motor itu dimulai dari baterai, kemudian ke pulser, CDI, kemudian koil, dan yang terakhir itu pada busi, percikan pada busi. Jadi yang pertama, baterai ini diisi oleh spool magnet. Nah, spool magnet ini terjadi karena adanya gerakan rotor, dan kemudian keluaran dari spool magnet ini adalah arus AC atau arus nggak searah. Nah, arus AC itu akan diserahkan atau dikirim ke kiprok agar menjadi arus DC atau arus searah. Jadi dari arus AC bolak-balik itu dikirim ke kiprok, kemudian akan menjadi arus DC atau arus searah. Kemudian hmm, arusnya itu dikirim ke pulsar untuk mengirim sinyal ini kan ke pulsar. Nah, pulsar ini apabila nggak ketemu reduktor akan menghasilkan sinyal negatif. Namun apabila pulsar ini
menjumpai reduktor, maka sinyal keluaran itu akan positif gitu. Jadi yang negatif nih hitam, yang positif nih merah ungu. Kemudian di sini ada CDI. Habis dari pulsar itu ke CDI. Di sini menggunakan CDI 6 pin. Jadi fungsi dari CDI itu sendiri itu untuk mengatur pengapian. Nah, habis dari CDI ini, karena itu akan ke coil. Jadi yang tadinya tuh tegangannya itu nggak terlalu tinggi, kemudian saat masuk ke coil, tegangannya itu akan diubah gitu menjadi sekitar 10.000 sampai 20.000 volt. Jadi yang tadinya tegangan rendah berubah menjadi tegangan tinggi karena masuk ke coil. Kemudian habis dari coil ini terakhir itu ke busi. Jadi pada saat di busi ini terjadi percikan pada ruang bakar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Kemudian selanjutnya seperti itu ketika sudah sampai busi itu maka ulang lagi dari baterai dan begitu pula seterusnya. Jadi selanjutnya ini akan membahas mengenai gejala-gejala yang terjadi pada saat pengapian di motor yang rusak. Di sini ada 3 gejala pada saat pengapian motor yang rusak itu. Yang pertama itu ada mesin tidak hidup karena tidak ada percikan pada busi. Jadi busi kan fungsinya untuk memercikan api pada saat proses pembakaran ruang bakar untuk mencampurkan udara dan bahan bakar. Nah, jadi jika businya ini tidak memberi percikan, otomatis udara dan bahan bakarnya itu tidak terbakar sehingga nggak menghasilkan daya yang menyebabkan mesin itu hidup. Jadi mesinnya itu nggak hidup karena nggak ada percikan. Yang kedua itu mesinnya tuh sulit hidup karena percikan rendah. Nah, kalau misalnya percikannya akan maksimal, maka mesinnya itu bakal hidup. Tapi karena nggak maksimal, jadi dia tuh sulit untuk hidup. Karena dayanya tuh pasti rendah, daya yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir itu adanya ledakan di knalpot. Jadi kalau misalnya kita ngidupin motor itu di knalpot kita ada ledakan, berarti itu termasuk gejala pada pengapian motor yang rusak. Jadi motor kita tuh tergolong motor yang rusak gitu. Kalau misalnya tuh sampai adanya ledakan di knalpot kalau kita ngidupin motor. Pada slide ini akan membahas mengenai identifikasi kerusakan sistem pengapian. Jadi apabila motor itu menunjukkan gejala-gejala kerusakan, maka terdapat kerusakan pada komponen penyusun sistem pengapian. Yang pertama itu pada koil. Kalau koil itu mengalami kerusakan, maka mengakibatkan mesin itu panas dan percikan api itu menghilang saat perjalanan agak jauh. Nah, kerusakan koil ini dapat diketahui melalui tahanan kumparannya. Kumparan dari koil sendiri itu terdiri dari kumparan sekunder dan juga kumparan primer. Jadi apabila kumparan itu nggak sesuai spesifikasi, maka dapat dipastikan koil itu tuh rusak. Kemudian ada pulsar. Jadi pada pulsar ini mengakibatkan mesinnya itu mogok saat kumparannya itu terputus karena listrik yang dikirim ke SCR-nya itu terputus. Nah, kalau misalnya kerusakan pada pulsar itu belum parah, mesin itu tuh masih dapat bergerak tapi tersendat-sendat. Nah, karena yang listrik yang dikirim ke SCR terputus itu, maka strum dalam kapasitor itu tuh tidak tersalur ke dalam koil. Kemudian ada busi. Jadi kerusakan pada busi itu dapat dilihat ketika terjadi letupan di knalpot saat motor itu kita hidupkan. Nah, jadi saat kita menghidupkan motor itu kan kita tuh bisa ngeliat kan ada apa enggak letupan di knalpot. Biasanya juga tuh kedengeran kalau misalnya ada letupan gitu. Nah,
ketika isolator busi ini putus, maka mesin itu mati total, nggak bisa hidup sama sekali. Kemudian komponen yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu ada spool pengapian. Jadi spool pengapian ini menyebabkan motor itu dapat mogok karena pengisian aki terhenti. Jadi dayanya itu nggak ada yang masuk ke mesin. Nah, hal ini tuh karena output kiprok itu tuh nggak murni arus searah gitu. Apabila diukur menggunakan oskiloscop, itu masih ada tegangan AC-nya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen CDI. Jadi apabila CDI rusak, ini dapat mengakibatkan dua hal. Bisa percikan di busi hilang total dan juga bisa putaran mesin tersendat di putaran tinggi. Apabila percikan di busi itu hilang total, itu terjadi karena perangkat elektronik di dalam CDI itu terputus. Dan bila diukur pakai multitester, itu tegangan kabel ke coilnya itu nggak ada gitu, hilang. Dan sebaiknya itu CDI itu diganti. Kemudian apabila putaran mesin tersendat di putaran tinggi, itu artinya coil itu masih ngeluarin tegangan tinggi. Tetapi kalau frekuensi tinggi itu dia nggak kuat, sehingga percikannya itu terputus-putus. Nah, hal yang harus dilakukan yaitu menuruni puntiran gas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.